Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Oke, di video kali ini saya mau berbagi tips merawat ikan cana yang udah flaring tangan atau flaring kaca juga ya teman-teman, biar lebih stabil untuk flaringnya ya teman-teman. Dan di sini saya pakai yang babyan teman-teman, karena kan baby itu lebih sering labil ya teman-teman. Tapi untuk yang dewasa juga gak menutup kemungkinan kalau yang namanya labil pasti ada aja kayak gitu. Dan di sini ikan ini tuh udah flaring tangan teman-teman tuh. Teman-teman bisa lihat ya, udah flaring tangan tuh. Emang di sini tuh kalau untuk tangan masih belum ini, tapi dia tuh kadang ngelihat kamera juga atau ngelihat saya itu dia flaring teman-teman. Nggak harus istilahnya pakai kaca, tapi kalau pakai kaca ini lebih mantap lagi teman-teman, lebih enak lah kayak gitu. Ini juga tuh pakai tangan, kelihatan gak sih? Bentar tuh, ini lebih stabil lagi pakai kaca ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas untuk pembahasannya teman-teman. Terutama itu dari pakan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ikan cana babynya atau yang udah dewasa, pokoknya yang udah di keep lama ya teman-teman, itu jangan kasih pakan sebelum ajak teman-teman ajak main atau dikasih kaca teman-teman. Jadi triknya itu kayak gini teman-teman, untuk tipnya itu. Jadi teman-teman itu goda dia flaring pakai kaca ya kayak gitu, dan lumayan agak lama, sekitar kurang lebih 5 menit lah. Pokoknya ajak main-main aja pakai kaca, pakai tangan kayak gitu. Nah setelah itu barulah teman-teman kasih pakan. Dan untuk kasih pakannya sendiri itu jangan dikasih tahu teman-teman, maksudnya jangan dimainin sama pakan dulu kayak gitu. Jadi jangan dimainin kayak gini, apalagi pakai tangan teman-teman kayak gitu. Bukan nggak boleh pakai tangan gitu. Jadi untuk yang belum benar-benar stabil atau mentalnya yang belum benar-benar bagus itu jangan pakai tangan teman-teman, karena nanti yang ditakutkannya itu efek sampingnya dia malah respon tangan itu bukan nganggap tangan itu musuh, tapi nganggapnya itu makanan teman-teman. Jadi dia malah nanti fokusnya ke tangan teman-teman, jadi nggak mau flaring kayak gitu. Jadi intinya ajak dia interaksi biar dia flaring. Nah setelah flaring barulah kasih makan. Jadi dia tuh nanti akan terprogresnya itu, atau yang dia tahu itu kalau dia setelah perform atau dia ngerasa udah flaring bakal dapet makan kayak gitu sih teman-teman tujuannya. Dan ini hasilnya teman-teman, saya nggak pernah ngasih pakan itu pakai tangan langsung dan gak dimainin dulu teman-teman. Jadi dia ya taunya itu flaring dulu aja, setelah flaring dia pasti dikasih makan gitu, keingetnya kayak gitu teman-teman. Duh, nggak ada kaca yang kecil, adanya yang besar teman-teman. Tuh, ini tuh flaring, goyang-goyang. Bentar. Duh, giliran nih bikin video nggak terlalu ini tuh. Pokoknya ini tuh flaring teman-teman. Enggak lagi, malah diam. Ini kegedean sih sebenarnya, karena biasanya pakainya yang kecil tuh. Tuh ngigit bahkan tuh kalau pakai kaca ini udah enak teman-teman. Nah, sekarang pakai tangan tuh, pakai tangan juga sebenarnya ini udah mau teman-teman, dan bahkan kadang stabil tuh lama. Nah kalau misalkan Bang gimana apa berlaku untuk ikan yang udah
dewasa atau udah besar size-nya itu berlaku juga teman-teman, kayak gitu. Karena kalau misalkan dikasih pakai dipancing sama pakan atau sama tangan itu bukan nggak boleh sih teman-teman, boleh-boleh aja, terkecuali apa namanya tuh yang dibolehkan itu, yang dibolehkan itu ikan yang udah benar-benar mentalnya bagus teman-teman, barulah dikasih pakan pakai tangan. Jadi dia udah bisa bedain kayak gitu, jadi udah ngelihat di tangan itu ada pakan sama tangan kosong kayak gitu teman-teman. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, lalu kalau misalkan pakai tangan atau dipancing pakan itu khusus untuk ikan-ikan tertentu teman-teman, yang belum ada mental, yang belum beradaptasi kayak gitu. Tapi kalau yang udah settle, udah ini tuh, kalau menurut saya mending jangan pakai tangan kasih pakannya itu teman-teman. Kalau dulu saya nyaranin mancing buat pakai tangan ketika asiatica, itu sebenarnya kalau dibilang salah sih enggak, cuman ada beberapa ikan yang saya gituin ternyata malah dia itu fokus ke tangan teman-teman. Ketika ini ternyata di situ yang barulah saya tahu, ternyata kalau misalkan ikannya yang belum terlalu settle tapi udah flaring itu ternyata jangan dikasih pakan teman-teman, kayak gitu. Jangan dikasih pakan langsung sama tangan gitu. Jadilah saya pakai metode yang sekarang saya pakai teman-teman. Jadi intinya ikan yang belum benar-benar mental bagus, belum ngunci lah gitu istilahnya, untuk ininya masih bakal ada kemungkinan nggak stabil, itu teman-teman usahakan ya pancingnya itu sama kaca aja, lalu kasih makan. Setelah diajak interaksi atau diajak dia flaring gitu, dimainin biar flaring, nah setelah itu barulah kasih makan teman-teman ya, kayak gitu ya. Contohnya kayak saya ini aja nih, jadi si ikan tuh taunya saya nyamperin itu mau ngajak interaksi dia biar flaring atau perform, dan setelah perform dia dikasih pakan, kayak gitu sih teman-teman. Nah ya pokoknya seperti itu aja sih intinya teman-teman, jangan dikasih pakan ketika apalagi masih baby kayak gini ya teman-teman. Tuh ini juga tuh. Ini udah lapar banget karena kemarin itu hampir seharian nggak saya kasih makan teman-teman, karena saya nggak sempet. Jadi dia lebih ke nyari pakan ya teman-teman. Tapi tetap flaring walaupun tipis-tipis tuh diketok-ketok, sambil diketok-ketok kayak gini dia flaring teman-teman. Jauhin dulu tangannya lalu deketin tuh dia flaring teman-teman. Flaring teman-teman. Nah jadi intinya kayak gitu ya teman-teman, pokoknya jangan dikasih pakan sebelum diajak flaring teman-teman, dan kasih pakannya juga itu jangan dimainin dulu. Jadi setelah flaring kasih langsung aja pakan dari atas kayak gitu. Jadi dia nantinya itu terbiasa, setelah flaring itu dia akan dapat makan kayak gitu. Jadi selama dia
belum dapat pakan, intinya nantinya dia akan flaring terus kayak gitu ya. Tapi berbeda lagi dengan yang udah settle bener-bener ya teman-teman, udah ngunci dari mental untuk flaring atau mental sama orang teman-teman. Nah kalau misalkan kayak gitu sih nggak begitu ini juga teman-teman, mau diajak main sama pakan juga nggak apa-apa kayak gitu. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya dari saya untuk penjelasannya. Mohon maaf kalau sedikit belepotan atau lebih banyak belepotan untuk ngomongnya, karena kadang saya kayak gitu juga sih teman-teman. Kalau misalkan di dibikin, bukan dibikin bilangnya ya, kalau ketika bikin konten itu kayak gitu teman-teman. Jadi kadang-kadang suka belepotan aja gitu. Berbeda lagi ketika nggak bikin konten atau nggak sengaja gitu ya, biasa aja gitu. Cuman kalau bikin konten kayak gini tuh kadang gugup juga sih teman-teman, jadi kadang belepotan kayak gitu. Oke, buat teman-teman mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya teman-teman, dan jangan lupa untuk di share juga kalau emang bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan bye bye. Assalamualaikum.